Hantu Tukang Ojek karya Kang Ramli author. Malam hujan turun begitu deras hingga mengguyur sebagian Jakarta. Jalanan di kawasan Blok M sangat basah dan licin. Lampu-lampu neon dari warung pinggir jalan mulai berkedip-kedip seperti mata yang telah lelah. Ardi, seorang mahasiswa semester akhir, ia baru saja selesai kerja lembur di sebuah kafe kopi. Kini, dirinya sedang berdiri di pinggir trotoar sambil memegang payung kecil, namun payung itu sudah bolong di beberapa bagian. Jam telah menunjukkan pukul 12:15. Ojek online sudah mulai sepi dan taksi jarang ada yang melewati jalur situ. Tiba-tiba saja, dari kegelapan ujung jalan muncul sebuah motor tua Honda Supra hitam dengan knalpot yang sangat berisik. Pengemudinya memakai jaket ojek lusuh berwarna hijau tua, dengan helm full face yang visornya tertutup rapat, dan di tangannya mengenakan sarung tangan kulit yang sudah mengelupas. Ardi melihat tidak ada atribut ojek online pada jaketnya, dan tidak ada juga logo aplikasi apapun yang tertempel pada motor maupun helmnya. Lalu ia bertanya, "Bang, bisa antar saya ke kosan di daerah Tebet?" tanya Ardi setengah ragu. Pengemudi itu hanya mengangguk pelan tanpa bicara. Suaranya seperti tertahan di balik helm. Tanpa diragukan lagi, Ardi segera naik motornya. Ia memegang pinggang jaket yang terasa dingin dan agak basah. Motor itu kini mulai melaju dengan perlahan, menyusuri jalanan yang banjir di beberapa titik kota. Awalnya biasa saja, tapi semakin jauh, Ardi merasa ada yang aneh. Pengemudi itu tidak pernah menoleh, tidak pernah bertanya alamat pastinya. Tapi motornya seperti tahu persis harus belok kemana dan pergi kemana. Mereka berdua melewati jalan pintas yang jarang dilalui orang saat malam, hingga motor masuk ke dalam gang yang sempit di belakang pasar yang gelap gulita. Kini Ardi mencoba untuk memecah keheningan malam. "Bang, sering lewat sini ya? Kok tahu jalannya?" Tidak ada jawaban dari pengemudi ojek itu, hanya suara mesin motor yang terdengar seperti napas yang tersengal. Tiba-tiba, di tengah gang yang sepi, motor berhenti mendadak. Lampu depan tiba-tiba mati sendiri. Hujan masih sangat deras, tapi suara air seperti mereda di sekitar mereka. Ardi segera turun dari motor dan ia bingung sendiri. "Bang, kenapa berhenti bang?" tanya Ardi padanya. Pengemudi itu baru membuka visor helmnya dengan perlahan. Di balik kaca yang berembun, Ardi hanya melihat kegelapan. Tidak ada wajah, hanya hitam pekat seperti lubang. Ardi segera mundur selangkah lebih jauh. Jantungnya mulai berdegup kencang. Bang, itu helmnya kenapa goyang-goyang bang? Bang. Pengemudi itu mengangkatkan tangan kanannya, sarung tangan kulit yang sudah robek di ujung jari. Di bawahnya tidak ada kulit manusia, yang terlihat hanya tulang putih yang berkilau basah oleh air hujan. Ardi berteriak dan lari sekencangnya, tapi anehnya, saat dia menoleh, motor itu sudah tidak ada. Gang itu kosong, tak ada siapa-siapa, hanya genangan air dan sampah yang mengapung. Dia akhirnya sampai ke kosan dengan tubuh yang telah basah kuyup dan gemetaran karena dingin. Teman sekamarnya Ardi yang bernama Dika langsung membukakan pintu kosan. "Loh, kenapa Di? Badan lu sampai gemeter gitu? Lu habis ketemu setan? Atau naik Supra getar?" nada temannya setengah mengejek. Ardi langsung menceritakan semuanya dan Dika hanya tertawa kecil, tapi kemudian dia diam dan hening. "Lo tahu nggak Di? Setahun yang lalu ada seorang tukang ojek di Blok M yang kecelakaan di gang itu.
Motornya itu nyungsep ke got besar waktu banjir dan orangnya tenggelam. Yang anehnya lagi, helmnya nggak pernah ketemu sampai sekarang. Katanya sih, dengar-dengar dia sering nyari penumpang malam-malam buat bayar hutang ke malaikat maut yang belum selesai. Setelah mendengar cerita itu, tiba-tiba tubuh Ardi merinding. Hingga ia tidak bisa tidur sampai pagi. Beberapa hari kemudian, Ardi harus kerja lembur lagi. Hujan kembali turun sangat deras. Dia sudah janji pada dirinya sendiri bahwa dirinya tidak akan naik ojek sembarangan lagi. Tepat jam 12:30 malam, di tempat yang sama, motor hitam tua itu muncul lagi. Kali ini, pengemudinya membuka visor sedikit lebih awal. Di balik kegelapan itu, Ardi melihat sekilas wajah pucat seorang pria paruh baya. Matanya kosong, bibirnya biru keunguan. Air menetes dari hidung dan telinga seperti baru saja keluar dari dalam air. "Masih mau ke Tebet, Dek?" kata suara pengemudi itu akhirnya terdengar. Raungnya sangat pelan seperti dari dalam air. Tubuh Ardi seketika membeku. Dia ingin lari, tapi kakinya seperti ditahan sesuatu yang sangat dingin. Pengemudi itu melanjutkan perkataannya. "Dulu, aku juga pernah menunggu penumpang di sini, sendirian lagi. Waktu itu hujan sangat deras, dan gak ada yang mau nojek saya. Akhirnya, saya nekat lewat gang pintas biar bisa cepat pulang ke rumah untuk bertemu anak dan istri." Ardi langsung gemetaran dan dia berkata, Abang beneran udah meninggal ya?" Pria itu mengangguk pelan, lalu menjawabnya, "Tapi aku nggak tenang, Dek. Penumpang terakhirku malam itu kabur tanpa membayar ongkos ojek. Dompetku jatuh ke got bareng motor. Aku nggak bisa pergi sebelum semuanya beres." Ardi sempat terdiam. Dia juga sempat bingung. Tanpa sadar, tangannya langsung merogoh saku celana. Dia ingat, malam itu dia memang naik tanpa bayar karena rasa takutnya dan ia langsung berlari. Dia bahkan tidak sempat membayar tarif ojeknya waktu malam itu. Dengan tangan gemetar, Ardi mengeluarkan dompetnya. Dia langsung memberikan uang 50.000 ke pengemudi ojek tersebut. "Maaf bang, ini bayarannya. Malam itu aku sangat takut hingga lupa membayar abang." Si abang itu hanya diam saja tanpa berkata. Saat hendak dipegang, uang itu jatuh ke atas aspal dan telah basah oleh air hujan. Tapi tangan pengemudi itu tidak mengejar uangnya lagi. Dia hanya menatap Ardi begitu lama, lalu tersenyum tertipis. Senyum yang sangat pilu. "Terima kasih, Dek. Aku boleh pulang sekarang," kata pengemudi ojek tersebut. Motor itu menyala dengan sendirinya. Lampu depan hidup kembali. Pengemudi menutup visor, memutar gas pelan dan melaju ke arah gang yang sama. Tapi kali ini motor itu seperti memudar hingga bayangannya menipis lalu hilang di ujung kegelapan. Ardi berdiri sendirian di trotoar. Hujan masih turun tapi rasanya lebih hangat sekarang. Sejak malam itu tidak ada lagi cerita tentang hantu tukang ojek di Blok M. Mungkin dia akhirnya sampai ke rumah yang sebenarnya. Tapi Ardi selalu ingat satu pelajaran untuknya. Kalau kalian naik ojek malam-malam, jangan lupa untuk membayarnya. Siapa tahu penumpang berikutnya adalah yang terakhir baginya atau bagi si pengemudi. Tamat.